Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini, umur dan nikmat kesempatan yang dimana nikmat ini banyak dilupakan oleh manusia dan nikmat yang disia-siakan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ni'matani maghmudun fi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang dimana manusia itu banyak yang tersia-sia darinya, yang melupakan dua nikmat Allah ini. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat kesempatan. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin, kita lanjutkan kajian kita syarah usul salasah, syarah akidah, 3 pondasi landasan utama yang merupakan pondasi Islam. Kita masih mengenai landasan yang kedua, mengenal Islam, ma'rifatul dinil Islam, dan kita masih pada tingkatan yang kedua dari Islam setelah tingkatan Islam, karena Islam memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Kita pada tingkatan yang kedua yaitu iman, membahas tentang rukun iman. Tingkatan iman, berkata rahimahullah, al-iman huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah anggota. Anggota maksudnya adalah anggota di dalam tingkatan Islam. Anggota dari Islam ini. Wa sab'una syu'bah. Dan iman itu memiliki 70 cabang. 70 cabang. Fa'ala la ilaha illallah, dan yang paling tinggi dari cabang iman adalah kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah dari kalimat ini atau dari iman ini adalah imatatul adha 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Ikhwatul iman, perlu kita ketahui, wajib bagi kita semua muslim mengetahui bahwa iman itu lebih umum dari Islam. Artinya setiap orang yang beriman pasti dia muslim. Setiap orang mukmin, orang yang beriman pasti dia muslim. Tapi setiap orang muslim belum tentu dia mukmin. Artinya tidak setiap orang muslim hakikat dalam hatinya itu orang beriman. Karena terkadang ada orang yang mengaku muslim, tapi dia di dalam hatinya tidak beriman, seperti orang-orang munafik. Maka iman ini lebih umum daripada Islam. Iman secara bahasa artinya tasdik, yaitu membenarkan. Membenarkan itu iman. Tasdik, membenarkan, adalah iman secara bahasa. Adapun iman secara istilah syar'i, iman itu sebagaimana ditafsirkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Iman itu artinya di dalam istilah syariat adalah ucapan dengan lisan, yang kedua keyakinan dalam hati, yang ketiga perbuatan dengan anggota badan. Ketiga-tiga ini adalah iman menurut istilah syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman itu harus terdiri dari 3-3 ini. Yang pertama, harus ada i'tiqadun bil qalb, keyakinan dalam hati. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Dan yang ketiga, amalan dengan perbuatan, dengan anggota badan.
yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ini akidah Ahlussunnah. Iman itu bisa bertambah. Bagaimana bertambahnya? Dengan perbuatan ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah, dan berkurang. Bagaimana berkurangnya? Berkurang dengan melakukan dosa dan maksiat. Inilah tafsir iman dan hakikat iman secara syariat. Harus dari 3 hal ini, yaitu dia mengucapkan dengan lisan pertama, ya, dia mengucapkan dengan lisan, kemudian dia meyakini dalam hati. Artinya tidak cukup dia mengucapkan dengan lisan semata, tapi harus dia yakini dalam hati. Itu iman. Karena kalau dia ucapkan tanpa keyakinan, maka sama saja dengan orang-orang munafik. Ya, orang munafik mereka, Allah berfirman, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka yang tidak ada dalam hati mereka. Jadi tidak cukup kita mengucapkan dengan lisan dan meyakini dalam hati. Bahkan juga harus mengamalkan, ya, harus mengamalkan dengan anggota badan kita. Artinya orang yang mengaku beriman, dia harus beramal, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah haramkan, dijauhi. Dia melakukan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala ini banyak. Di antara syariat Allah ada yang merupakan inti dari keimanan. Artinya ada yang merupakan asas dari keimanan, dan di antara syariat Allah ada yang merupakan cabang-cabang dari keimanan. Jelas saya ulangi ya, syariat-syariat Allah itu banyak. Baik itu syariat dengan ucapan dengan lisan, atau syariat dengan merupakan amalan anggota badan, atau syariat yang merupakan keyakinan dalam hati. Semua itu syariat itu banyak. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang merupakan asas dari iman dan ada yang merupakan cabang dari iman. Adapun yang merupakan asas dari iman itu adalah semua rukun iman. Rukun iman yang 6 ini di antara asas dari keimanan. Ya. Adapun cabang-cabang keimanan itu adalah setiap cabang-cabang yang Rasulullah SAW sabdakan tadi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu adalah anggota dan memiliki 70 cabang. Memiliki 70 cabang. Maka 70 cabang ini, cabang paling tinggi dari keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Ini paling tinggi cabang dari keimanan. Sedangkan cabang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menghilangkan kotoran dari atau gangguan dari jalan. Artinya menghilangkan gangguan dari jalan apapun itu. Baik kotoran atau duri atau batu atau yang kita wajib hilangkan gangguan dari jalan. Janganlah kita meletakkan di jalan suatu yang mengganggu manusia, seperti membuang sampah sembarangan atau mengotori jalan atau membuang batu, ya, atau membuang air, dibuang air di jalan, membuat becek. Semua gangguan kalau ada kemudian diambil oleh seorang mukmin, seorang muslim mengambilnya dan membuangnya di tempat yang benar, maka dia telah beramal dan mendapatkan bagian dari keimanan. Kemudian Nabi mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, sedangkan rasa malu adalah bagian atau cabang dari keimanan. Jadi seorang muslim itu harus memiliki rasa malu. Karena rasa malu itu adalah cabang dari keimanan.
Namun malu itu terbagi dua. Ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Kapan malu itu terpuji? Ketika malu itu yang mengantarkan seseorang melakukan kebaikan. Ya, malu yang mengantarkan seseorang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu malu yang terpuji. Dia malu dari dosa, malu dari maksiat. Dia bersemangat untuk ketaatan. Ya. Membuat dia semangat, semakin semangat dalam ketaatan. Ketika ada tuntunan sunnah Rasul, bukan dia malah malu, dia semangat. Adapun malu yang tercela adalah malu yang mengantarkan seseorang itu terjatuh ke dalam dosa-dosa dan menghalangi seseorang dari kebaikan. Seperti orang yang malu untuk mengerjakan yang wajib. Seperti sholat berjamaah atau sholat. Dia malu karena takut dianggap riya. Ini bukan malu namanya. Ini riya. Orang yang takut melakukan kewajiban karena takut dibilang riya, sebenarnya dia telah riya. Bukan dia orang yang malu. Malu itu ada tempatnya. Malu itu ketika seorang bisa mengantarkannya melakukan kebaikan dan tidak menghalanginya dari kebaikan. Dan cabang-cabang keimanan ini, sebagaimana yang kita telah ketahui, ada 70 cabang. Dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah telah menulis dalam kitabnya tentang cabang-cabang keimanan dalam Syu'abul Iman. Cabang-cabang keimanan. Dan dalil-dalilnya, para ulama telah menyebutkan tentang dalil-dalil bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan perbuatan dengan anggota badan. Dan ini dalilnya adalah cabang-cabang keimanan. Ini antara dalil bahwa iman itu berupa keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Oleh karena itu, iman itu terdiri dari dua. Yang pertama, arkan, rukun, atau asas. Itu yang pertama. Yang kedua, syu'ab, cabang-cabang keimanan. Maksudnya, adapun rukun-rukun keimanan itu, artinya seorang harus memiliki rukun-rukun keimanan atau asas-asas keimanan. Kalau hilang dari diri seseorang asas keimanan ini, maka dia tidak dianggap beriman. Dia bukan orang muslim. Telah hilang Islam darinya. Ini asas keimanan. Artinya, contohnya, jika seorang tidak meyakini salah satu dari rukun iman, maka dia bukan orang yang beriman. Karena dia mengingkari salah satu asas keimanan. Tapi yang kedua, syu'ab, cabang keimanan. Cabang keimanan itu artinya yang menyempurnakan iman atau menyempurnakan asas-asas keimanan. Artinya kalau seorang dia mengerjakannya, dia mendapatkan kesempurnaan iman. Tapi kalau dia meninggalkannya, dia tidak mendapatkan kesempurnaan iman, tapi tidak menafikan imannya. Contohnya, di antara amalan-amalan yang Allah wajibkan, ya, di antaranya Allah wajibkan, kalau dia tinggalkan sebagian yang Allah wajibkan kepadanya, seperti dia meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan seperti berkata jujur, ya ini iman. Bagian dari iman, berkata jujur adalah bagian dari iman qaul. Ya, iman dengan lisan. Tapi dia malah berbohong. Maka imannya itu mengurangi, tapi tidak membatalkan imannya. Tapi imannya berkurang. Misalnya, seorang terjatuh dalam perbuatan yang haram,
dosa-dosa dan maksiat, maka imannya berkurang. Tapi tidak menghapus keimanannya secara keseluruhan. Karena ini bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Ketika seorang mampu melakukan kewajiban dan hal-hal yang disunnahkan, maka imannya sempurna. Tapi kalau seorang muslim dia meninggalkan asas keimanan, seperti dia meninggalkan rukun iman, seperti dia meninggalkan tidak meyakini Allah satu-satunya diibadahi, iman kepada Allah. Di antara iman kepada Allah yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah hilang asasnya, asas keimanannya. Iya. Tapi kalau dia atau mungkin yang lainnya, dia mengingkari rukun iman yang keempat kepada Rasul misalnya. Dia mengingkari sebagian Rasul. Maka dia bukan orang yang beriman karena hilang asas keimanannya. Atau dia mengingkari tentang khabar-khabar hari kiamat, seperti dia mengingkari azab kubur. Dia bukan orang beriman karena ini bagian dari iman kepada hari akhirat, rukun iman yang kelima. Atau dia mengingkari adanya hari hisab, atau dia mengingkari adanya mizan, atau dia mengingkari adanya sirat, dan seterusnya. Maka ini bukan orang yang beriman, karena dia mengingkari salah satu dari asas atau rukun iman. Tapi kalau dia meninggalkan cabang-cabang keimanan, bukan rukun atau asas, tapi yang dia tinggalkan cabang-cabang keimanan, seperti dia terjatuh ke dalam dosa-dosa di bawah syirik, dosa-dosa yang di bawah syirik, dia mencuri, atau dia membunuh, atau dia meminum khamr, atau dia berzina, dan seterusnya. Yang dosa ini di bawah syirik, maka dia telah jatuh imannya tapi tidak batal. Imannya tidak batal atau asas keimanannya masih ada. Namun telah hilang cabang keimanan dan berkurang imannya. Dan dia dikategorikan orang-orang yang asi, ahli maksiat. Orang yang berbuat maksiat namun dia tidak kafir. Dia tidak kafir atau asas keimanannya masih ada. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah meyakini hal ini, adanya asas keimanan, ada juga cabang-cabang keimanan. Berbeda dengan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Ini orang Khawarij artinya sekelompok dalam agama Islam ini. Karena Nabi SAW mengatakan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Artinya umatnya Nabi Muhammad SAW 73 golongan. Semuanya di neraka kata Nabi SAW. Kecuali satu. Satu yang di surga. Ketika Nabi ditanya siapa di surga? Ma'ana alaihi washabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan para sahabat. Artinya orang-orang yang ikut mencontohi Rasulullah dan sahabat-sahabat, mengambil agama dari Rasulullah dan agama dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Adapun kelompok Khawarij ini dari 72 kelompok yang sesat. Mereka orang yang mengingkari adanya cabang-cabang keimanan. Mereka meyakini iman itu hanya asas saja, tidak ada cabang-cabang. Oleh karena itu mereka mengatakan orang Khawarij, orang yang melakukan dosa besar, artinya dari dosa-dosa yang di bawah syirik, dia kafir menurut Khawarij. Orang yang berzina kafir, orang yang membunuh kafir menurut Khawarij. Mereka mengatakan kafir. Tapi Ahlus Sunnah meyakini mereka masih beriman, tapi mereka asi, pelaku maksiat. Orang Khawarij mengatakan enggak, halal darahnya. Orang kafir. Kemudian orang-orang Mu'tazilah, temannya Khawarij, mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar
itu tidak dikatakan beriman, tidak juga dikatakan kafir. Tapi mereka fi manzilatin bainal manzilatain. Mereka ada di antara dua kedudukan ini, antara kafir dan beriman. Ini juga sesat. Tapi mereka katakan, kalau mereka mati, mereka masuk neraka selama-lamanya. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ada lagi kelompok yang ketiga namanya Murji'ah. Murji'ah ini orang yang terlalu menganggap enteng. Mereka mengatakan pelaku dosa maksiat itu, mereka itu imannya sempurna. Mereka meyakini iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Mereka katakan iman itu sempurna, sesuatu yang satu padu. Oleh karena itu pelaku maksiat mereka katakan imannya sama dengan imannya Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini juga terlalu mengentengkan. Dan kalau mati mereka langsung masuk surga tanpa melalui neraka. Dan ini juga sesat. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah. Keluar dari ketiga-tiga kelompok ini. Ahlus Sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar di bawah syirik, yang bukan syirik dosanya, yang di bawah syirik, maka mereka itu adalah dikatakan asi, pelaku maksiat atau fasik, dan tidak keluar dari Islam. Dan mereka nanti di hari kiamat, kalau mereka belum bertobat, mereka dikembalikan kepada kehendak Allah. Dikembalikan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya, namun dia tidak kekal di neraka selama-lamanya. Dia akan diazab, tapi dia tidak kekal di neraka. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan, tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik pada Allah. Allah tidak akan ampuni. Kalau dia nggak bertobat, mati langsung neraka selama-lamanya, tidak diampuni. Tapi Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik, seperti dosa besar di bawah syirik. Bagi siapa yang Allah kehendaki, ya, artinya mereka tidak kekal di neraka. Ada pun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha." Barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya abadan, berabad-abad. Maksudnya di sini bukan dia kekal selama-lamanya pelaku maksiat. Tapi maksudnya di sini kekal berabad-abad, artinya dia dalam waktu yang sangat lama. Dia kekal dalam waktu yang sangat lama, tapi dia akan masuk di dalam surga nanti pada akhirnya. Karena orang-orang Khawarij, mereka hanya mengambil zahir ayat ini. Padahal ayat ini ditafsirkan dengan surat An-Nisa tadi. Ayat ke-48 Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak memaafkan dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di sini jelas bahwa orang yang melakukan dosa dan maksiat di bawah syirik tidak keluar dari Islam. Mereka masih tetap dikategorikan orang beriman. Dan mereka orang-orang yang bisa dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang dibersihkan dosanya sebelum mereka masuk ke surga. Artinya pelaku maksiat di bawah syirik, mereka itu akan diazab oleh Allah. Bisa Allah azab, bisa juga Allah ampuni. Bagaimana Allah menghukum pelaku dosa maksiat? Bisa Allah Subhanahu wa taala menghukumnya di dunia. Misalnya di dunia dia diberikan musibah. Allah menghukumnya dengan musibah di dunia. Kemudian nanti dia masuk ke, setelah dia meninggal, dosanya udah bersih di dunia dengan ujian, cobaan, penyakit dan seterusnya.
sampai dia meninggal, terus dia masuk surga. Bisa juga di dunia dia meninggal tapi tidak diberikan ujian sampai di alam kubur, malah dia diazab di kubur dulu. Nanti dia masuk surga setelahnya. Atau bisa dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia tidak kekal di dalam neraka. Atau bisa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah mengampuninya dan memasukkannya ke surga. Ini Ahlussunnah wal Jamaah meyakini hal itu. Dari ayat tadi. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini perbedaan antara cabang keimanan dan rukun keimanan. Ya, perbedaan antara cabang dan rukun. Siapa saja yang meninggalkan rukun-rukun iman, dia kafir. Ya, atau asas keimanan. Namun siapa saja yang meninggalkan cabang-cabang keimanan tadi, artinya dia meninggalkan sebagian amalan-amalan yang wajib, yang tidak membuatnya kafir, maka dia tidak kafir. Atau dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bawah syirik, maka dia tidak kafir. Seperti kalau orang yang tadi disebutkan melakukan perbuatan mencuri, berzina, bunuh dan seterusnya, dia tidak kafir karena dia melakukan bagian yang mengurangi keimanannya, tidak menafikan selama dia meyakini keharamannya. Tapi kalau dia menghalalkannya, ini yang membuat dia kafir. Kemudian kalau dia ingkari sebagian dari rukun iman, baru dia menjadi kafir. Mengingkari Rasul atau sebagian Rasul, mengingkari hari akhirat, ya, azab kubur, nikmat kubur, mengingkari surga dan neraka dan seterusnya. Dia ingkari, ini kafir. Atau mengingkari takdir, ya, rukun iman yang terakhir, dia tidak meyakini takdir. Dia katakan suatu yang terjadi ini hanya kebetulan, bukan karena takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia sama dengan Mu'tazilah, orang kafir. Ya, mengingkari takdir. Karena dia mengingkari rukun dari rukun-rukun iman. Adapun dalil yang menjelaskan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, iman itu bertambah dan berkurang. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, hati mereka akan bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka. Jadi ini dalil bahwa iman itu bertambah. Dan iman juga berkurang. Mana dalilnya akan kekurangan iman? Secara bahwa setiap sesuatu yang bertambah pasti berkurang. Ya, setiap sesuatu yang bertambah pasti berkurang. Ini adalah kaidah. Karena iman itu dia bertambah. Jadi iman ini bertambah sampai sempurna, maka iman itu bertambah. Tapi kalau iman itu tidak bertambah, maka berarti iman itu berkurang. Dan setiap yang bertambah pasti juga berkurang. Ini kaidah. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumul qiyamah, Allah pada hari kiamat nanti akan mengatakan,
nar kull man kana fi qalbihi mithqalu habbah min khardalin iman. Keluarkan dari neraka, kata Allah. Keluarkanlah dari neraka itu segala atau semua orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan walaupun hanya seberat biji sawi. Artinya orang yang memiliki keimanan seberat biji sawi, dia akan dikeluarkan dari neraka. Dan ini menunjukkan bahwa iman itu berkurang. Karena mizan atau timbangannya biji sawi itu sangat ringan. Menunjukkan berkurangnya iman seseorang. Sebagaimana juga Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu dengan lisannya, maka ubahlah dengan hatinya. Artinya ingkari itu dengan hatinya. Dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Dan ini yang merubah dengan menunjukkan akan berkurangnya imannya. Ya, ini menunjukkan akan berkurangnya imannya. Baik. Ini yang dapat disampaikan pada kajian ini mengenai martabah atau tingkatan yang kedua, yaitu iman, dan juga tentang cabang-cabang keimanan dan penjelasan dan arti dari rukun iman dan cabang keimanan. Dan kita telah ketahui bersama bahwa iman itu terbagi dua, terbagi pada rukun dan juga kepada cabang. Dan telah dijelaskan masing-masing pengertian tadi, semoga dapat dipahami. Kemudian kita kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron kasiron kepada Ustadz Ahmad Umar Bamualim atas penyampaian kajiannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin bertanya, bisa menekan ikon raise hand dan menanyakan secara langsung, atau bisa menuliskannya melalui kolom chat. Dan di sini sudah terdapat satu penanya, Ustadz. Ini langsung saya bacakan, Ustadz. Pertanyaannya dari Ikhwan Awi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah jika kita mempercayai semua rukun iman, tetapi ketika menjalani hidup di dunia, kita lalai atau lupa terhadap akhirat, kita tidak menyiapkan bekal yang cukup untuk hari perhitungan, apakah orang tersebut bisa dikatakan tidak beriman kepada hari akhir? Terima kasih, Ustaz. Baik. Apabila seorang telah meyakini asas keimanan yang merupakan rukun iman, walaupun rukun iman ini bukanlah batasan asas keimanan yang 6 ini, namun asas-asas keimanan itu banyak, yang semua itu berakar dari rukun iman ini, atau semua itu ada pada penjelasan rukun iman ini. Artinya ketika seorang dia mengingkari salah satu dari rukun iman, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia meyakini rukun iman salah satunya atau seluruh rukun iman dia yakini, tapi dia lalai dalam sebagian cabang-cabang keimanan, seperti dia lupa terhadap akhirat di dalam hidupnya, terkadang dia lupa terhadap sebagian yang wajib bagi dia lakukan, hartanya melalaikannya, keluarganya melalaikan dia dari menjalankan kewajiban dan mengingat hari akhir, maka ini
adalah bentuk dari naqisatil iman, yang mengurangkan keimanan seseorang. Selama dia yakini, ya, yang jelas dia wajib meyakini. Selama dalam hatinya masih ada keyakinan terhadap hari akhirat, tapi dia terkadang lupa, ya, membuatnya lalai, sehingga dia menunda-nunda suatu kewajiban atau membuatnya terjatuh ke dalam sebagian yang Allah haramkan, maka ini diantara yang mengurangi keimanan, bukan sesuatu yang menafikan keimanan. Wallahu. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin bagi hadirin yang lain masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa menekan icon raise hand atau bisa melalui kolom chat. Kami tunggu kurang lebih 30 detik untuk bertanya. Dipersilahkan kepada para hadirin. Taib kepada Ikhwan Muhammad Taufik, dipersilahkan untuk on mic. Ada pertanyaan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz tentang 3 golongan tadi Ustadz yang menyelisihi rukun iman. Untuk kaum Khawarij Ustadz, sifat mereka mungkin ada yang meyakini rukun iman ini Ustadz, tapi ada dalil yang menyatakan bahwa mereka dianggap sebagai Khawarij karena mengkafirkan umat Islam, Ustaz. Sehingga dia dikatakan sebagai Khawarij. Tapi dia masih meyakini rukun iman ini, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz, penjelasan, Ustaz? Syukran, jazakallahu khair, Ustaz. Iya. Baik, Khawarij ini mereka bukanlah orang yang mengingkari tentang hadis rukun iman tadi yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, dalam hadis Jibril tentang iman ada 6. Ya, mereka bukan mengingkari tentang rukun iman. Tapi yang mereka ingkari itu adalah bahwa iman itu tidak memiliki cabang. Tidak memiliki cabang-cabang. Itu yang mereka ingkari. Iman itu hanya rukun dan tidak ada cabang. Artinya semua yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dari dosa-dosa besar, apabila seorang melakukannya, maka imannya bukan berkurang, tapi batal. Atau dia dianggap kafir. Ini maksud dari perkataan Khawarij. Pelaku dosa besar bukanlah orang yang beriman, karena iman itu hanyalah asas, cabang, asas, dan rukun. Tidak memiliki cabang-cabang. Maka mereka mengingkari hadis yang mengatakan al-imanu bid'un, iman itu anggota wasab'una syu'bah dan memiliki 70 cabang-cabang. Itu mereka ingkari hadis itu. Mereka katakan tidak. Yang benar iman itu hanyalah asas. Maka setiap pelaku dosa besar kafir menurut mereka. Oleh karena itu mereka memerangi umat muslim. Orang Khawarij ini mereka memerangi orang-orang muslim yang mengatakan iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan bertambah dan berkurang. Dan mengatakan iman itu bertambah dan berkurang, mereka perangi. Dan Khawarij ini, orang yang pertama mereka perangi adalah
Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang mulia, khalifah yang keempat. Mereka sudah keluar, orang Khawarij sejak zamannya khalifah. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib sudah kafir, keluar dari Islam. Karena menurut mereka Ali bin Abi Thalib telah melakukan dosa besar yang dimana tidak mau berhukum dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, mereka beragam seperti itu. Mereka berdalil dengan firman Allah. Ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu orang. Dianggap Ali bin Abi Thalib kafir, mereka perangi, mereka bunuh. Sampai Ali mati, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, yang bunuh orang Khawarij yang bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi dia mengingkari bahwa iman ini memiliki cabang. Ya, orang Khawarij ini identiknya mereka dengan mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Mereka mengkafirkan pemerintah Islam, mereka memerangi pemerintah dan yang membantu pemerintah dari aparat dan seterusnya. Dan kita lihat selama ini terjadinya bom bunuh diri dan seterusnya karena orang Khawarij seperti itu. Mereka mengatakan mereka lah yang benar dan yang salah itu adalah sunnah yang tidak, yang membagikan iman menjadi asas dan cabang. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Bang Alim. Semoga pemaparan jawabannya dapat menjawab pertanyaan dari Ikhwan Muhammad Taufik. Selanjutnya, sekiranya masih ada pertanyaan dari para hadirin, mungkin bisa kita jadikan pertanyaan penutup. Sekiranya ada, kita tunggu sesaat lagi. Sepertinya tidak ada ya, Ustaz. Mungkin kita langsung masuk. Afwan, saya terakhir mau bertanya. Baik. Pada Ikhwan Awi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Di rukun iman kan ada salah satu rukun iman kan iman kepada para rasul, dan iman kepada para rasul itu menurut saya Ustadz, mungkin kalau salah diluruskan, berarti kita harus percaya apa yang dibawa rasul kan, apa yang dirisalahkan oleh rasul. Bagaimana hukumnya jika salah seorang tidak mempercayai hadis atau kandungan hadis atau lafaz hadis, Ustadz? Baik. Di antara rukun iman adalah beriman kepada para rasul. Dan tentunya beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW juga termasuk bagian dari rukun iman. Dan di antara inti-inti rukun iman. Dan beriman kepada Rasul Nabi Muhammad SAW ini artinya kita wajib beriman terhadap apa yang beliau kabarkan. Baik kabaran beliau itu dalam Al-Quran atau yang beliau kabarkan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya ketika seorang mengingkari apa yang Nabi SAW telah kabarkan hadisnya, dia ingkari dan mengatakan, saya tidak setuju dengan ini, maka dia bukan orang beriman. Karena arti dari beriman kepada Rasul itu tasdik, membenarkan apa yang mereka sampaikan, membenarkan apa yang mereka sampaikan. Itu arti dari iman kepada Rasul. Kalau dia tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul, maka dia belum beriman. Karena asal dari kata iman itu tasdik. Tadi Anda jelaskan secara bahasa, iman itu tasdik, membenarkan. Oleh karena itu, kita perlu tahu juga bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW itu tidak setiap yang
disampaikan dalam hadis, kemudian diingkari sama seorang, kemudian dikatakan kafir. Tidak bisa juga. Karena hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang al-muttafaq ala sihhatih. Ya, ingat ya. Hadis itu ada hadis yang disepakati akan kesahihannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama, hadis ini tidak sampai kepada Rasulullah. Berarti hadis ini palsu. Maka kalau kita mengingkari hadis ini yang palsu, ini tidak membatalkan karena ini tidak sampai kepada Rasulullah. Tapi bagaimana kalau seorang mengingkari hadis yang disepakati telah sampai kepada Rasulullah? Seperti hadis yang disepakati oleh kaum muslimin tentang fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur. Itu hadis yang menjelaskan tentang, dan disepakati oleh para ulama hadis ini sahih. Terus ada yang mengatakan hadis ini saya nggak setuju kalau ada azab kubur. Maka dia kafir. Kenapa? Karena secara langsung dia telah mengingkari Rasulullah SAW yang bersabda tentang. Ya. Nah sekarang ini hadis yang telah disepakati. Nah sekarang gimana kalau hadis yang diperselisihkan oleh para ulama? Nah sekarang kalau kita ketahui juga hadis-hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, yang pertama ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihan hadis ini. Misalnya ulama imam ini mengatakan hadis ini sahih. Anda katakan imam Ahlussunnah wal Jamaah. Seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah pasti ada khilaf di dalam hadis. Misalnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagian mengatakan hadis ini sahih. Sebagian lainnya mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Menunjukkan ada khilaf di dalam kesahihan hadis ini. Maka ketika ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, dan ulama ini adalah ulama terpandang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau seorang ini dia mengatakan hadis ini, saya tidak meyakini hadis ini karena dhaif, maka dia tidak kafir. Karena masih perbedaan pendapat, masalah ijtihadiyah, masalah dalam penjelasan riwayatnya. Karena dalam riwayat bukan karena perbedaan apakah ini hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya atau tidak. Tapi dalam riwayat ini artinya kepada sebagian para riwayat diperselisihkan. Kedua, perselisihan para ulama hadis dalam mafhum, dalam memahami konteks makna. Ya, di dalam makna. Tadi dalam riwayat, yang kedua dalam fikihnya. Dalam fikihnya artinya maknanya. Artinya terkadang para ulama sepakat hadis ini sahih. Cuma mereka berbeda pendapat dalam makna. Maka tidak boleh kita mengkafirkan orang yang mengikuti ulama yang berpendapat bahwa maknanya ini, selama ulamanya adalah ulama Ahlussunnah yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau bermanhaj salaf. Ya. Jadi yang dimaksudkan orang ini kafir ketika dia mengingkari sunnah Nabi, artinya ketika dia mengingkari hadis Nabi yang telah jelas datang dari Rasulullah SAW, yang telah jelas datang dari Nabi dan telah diketahui secara darurah dia telah sampai kepada Nabi. Artinya ulama seluruhnya yakini hadis ini telah sampai datang dari Nabi, maka dia kafir ketika dia mengingkari. Namun kalau ada perselisihan dalam riwayatnya, tidak boleh kita mengkafirkan satu sama lain. Ya, wallahu a'lam.
Baik, terima kasih kepada Ustaz Umar Bamalim atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dan juga menambah ilmu bagi kita semua insya Allah. Sekiranya ada pertanyaan yang masih tersimpan, mungkin bisa disimpan dan ditanyakan pada pertemuan kita selanjutnya insya Allah. Tak terasa kita juga sampai di penghujung kajian. Mengingat waktu juga sudah larut, maka sampai sini saja kita akhiri kajian pada hari ini. Sekali lagi jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Ahmad Umar Bamalim dan juga para hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian rutin ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengakhiri kajian, sekiranya dari Ustadz Ahmad Umar Bamalim terdapat sepatah dua patah kata-kata penutup, mungkin kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, di penutup ini hanya ingin sampaikan bahwa hendaknya kita selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW di dalam mempelajari seluruh ilmu agama ini. Hendaknya kita berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan juga untuk berpegang kepada pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum, karena mereka orang yang paling memahami tentang agama ini. Kemudian hendaknya kita pula harus berpegang kepada ulama-ulama yang sejalan dengan jalannya para sahabat Nabi, jalannya para orang-orang yang belajar dari ilmu. Kemudian atau ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang benar-benar kokoh di atas manhaj akidah yang benar, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Itu juga para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang sejalan dengan mereka baik dalam akidah maupun dalam ibadah dan muamalat serta akhlak. Hendaknya kita selalu berpegang teguh dengan para ulama ahli sunnah wal jamaah dan kita jauhi orang-orang yang hanya bermodal dengan dirinya sendiri tanpa kembali kepada para ulama ahli sunnah yang berdalil dengan dalil-dalil yang sesuai dengan pemahamannya sendiri tanpa kembali kepada pemahaman yang benar, sehingga kita dijauhkan dari pemikiran yang sesat. Rasulullah SAW mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu selalu ada bersama orang-orang yang besar di antara kalian, artinya para ulama-ulama yang benar-benar berpengalaman di antara kalian. Hendaknya kita berpegang teguh dengan mereka dan jauhlah kita dari orang-orang yang sufaha, orang-orang yang jauh dari para ulama, yang hanya bermodal dengan pendapat dia sendiri atau dari membaca sendiri tanpa kembali kepada para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron kasiron kepada Ustadz Ahmad Umar Bamalim atas penyampaian ilmunya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, juga dapat menguatkan iman kita agar kita menjadi pribadi muslim yang kafah. Amin ya rabbal alamin. Kami segenap tim Adik Al-Futuah jazakumullah khairan atas partisipasi semua peserta. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu kembali di kajian Al-Futuah berikutnya insya Allah. Zadanallah ilman wa hirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.